Di balik keindahan alam Sulawesi Barat, di antara gunung-gunung yang menjulang dan hamparan laut yang biru, bersembunyi kisah-kisah yang belum banyak terungkap. Kisah tentang masa depan yang tergadai, tentang anak-anak yang seharusnya tumbuh ceria, ini harus berjuang dalam senyap. Mereka adalah anak-anak kita, penerus bangsa ini, yang saat ini terjebak dalam lingkaran stunting dan gizi buruk. Stunting dan gizi buruk bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah kenyataan pahit yang dirasakan oleh ribuan keluarga, oleh ibu-ibu yang terpaksa menyaksikan buah hatinya tumbuh tidak seperti seharusnya, dan oleh anak-anak yang seharusnya tumbuh tinggi, cerdas, dan sehat. Di pelosok-pelosok desa, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada keluarga-keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Di rumah-rumah sederhana yang beratapkan seng, beralaskan tanah, anak-anak kecil tumbuh dengan gizi yang tidak memadai. Mereka adalah korban dari stunting. Sebuah kondisi di mana tubuh mereka tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Stunting bukan hanya tentang tubuh yang pendek. Ini adalah tentang kesempatan yang hilang. Anak-anak yang stunting seringkali kesulitan untuk belajar, sulit untuk bersosialisasi, dan mereka menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sulawesi Barat adalah salah satu daerah dengan angka stunting yang tinggi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anak-anak di provinsi ini mengalami stunting. Ini bukan hanya masalah kesehatan, ini adalah krisis kemanusiaan. Gizi buruk adalah akar dari banyak masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses yang sangat terbatas terhadap makanan bergizi. Ibu-ibu hamil yang tidak mendapatkan asupan yang cukup, melahirkan bayi yang sejak awal sudah rentan terhadap stunting, pendidikan gizi yang kurang, akses terhadap air bersih yang terbatas, serta layanan kesehatan yang belum merata, semakin memperparah kondisi saat ini. Kita seringkali tidak menyadari bahwa masalah ini ada di depan mata kita. Di desa-desa terpencil, di perkampungan yang sulit dijangkau, ada anak-anak yang harus makan seadanya hanya untuk bertahan hidup. Dampak stunting tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Anak-anak yang mengalami stunting akan tumbuh menjadi dewasa dengan keterbatasan. Mereka akan menghadapi kesulitan dalam bekerja, dalam bersaing, dan dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka di masa depan. Stunting bukan hanya masalah saat ini. Ini adalah masalah yang akan kita hadapi sebagai bangsa. Jika tidak segera diatasi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan siklus ini. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kehilangan masa depan mereka. Kita tidak bisa membiarkan Sulawesi Barat, provinsi yang kaya akan budaya dan keindahan alam, serta sumber daya alamnya, menjadi tempat di mana anak-anak tumbuh tanpa harapan. Harapan itu tetap ada. Kita tidak boleh menyerah. Di tengah-tengah masalah ini, ada upaya yang dapat kita lakukan bersama. Kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus tumbuh dengan tubuh yang terhambat, dengan masa depan yang suram. Dengan kepedulian dan tindakan nyata, kita semua bisa memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh, untuk bermimpi, dan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui penanganan stunting terpadu, kita stop stunting baru di Sulawesi Barat. Dalam rangka mendukung keterpaduan pelaksanaan intervensi penurunan stunting di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka diperlukan sebuah pedoman
yang menjadi acuan bersama, menjadi peta jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting di masa depan. Oleh karena itu, saya mendukung sepenuhnya inovasi, gagasan yang hebat, proyek perubahan Stop Stunting baru yang diinisiasi oleh Bapak Dr. Junda Maulana, MSI. Gagasan tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pasti sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Sulawesi Barat. Saya Bahtiar Baharudin, penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saya Dr. Haji Siti Sureda Suhardi, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Saya Irjen Pol Dr. R. Adang Ginanjar, SMM, Kapolda Sulawesi Barat. Saya Andi Darmawangsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Saya Kolonel Infanteri Hartono, Danrem 142 Tatak. Saya Ahmad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Suraja Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden. Saya Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Restu Hardi Daud, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya Laude Ahmad, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Saya Kamarudin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, sekaligus penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dr. Zulkifli Alimuso, MA, selaku Program Manager Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Pusat. Saya Profesor Dr. Abdul Razak Taha, MSc SPGK, jabatan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Direktur Indonesian Center for Nutrition Studies Universitas Hasanuddin. Saya Haji Siti Sutina Suhardi, Bupati Mamuju. Saya Haji Andi Ahmad Sukri, Bupati Majene. Saya Muhammad Ilham Burahimah, selaku penjabat Bupati Pulau Limandar. Saya Dr. Muhammad Zain, penjabat Bupati Mamasa. Saya Haji Omid Rambuji Waisa, Bupati Kabupaten Pasangkayu. Saya Haji Arstam Mauni, Bupati Mamuju Tengah. Penanganan stunting terpadu. Stop Stunting.